Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Fatimah Az-Zahra merupakan putri Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Ketika sudah dewasa, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan dikaruniai dua putra, yaitu Hasan dan Husain. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan terbesar hampir di seluruh negeri Islam. Fatimah Az-Zahra dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi hijrah atau tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Rasulullah setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Fatimah Az-Zahra adalah wanita yang mulia dan agung serta menjadi suri tauladan bagi seluruh kaum wanita. Seorang yang darinya banyak digali tentang hukum-hukum Islam. Ia banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ia juga seorang perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Kebersahajaannya dan akhlaknya sangat mulia, patut menjadi contoh bagi semua umat muslim. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan dari putri Rasulullah, namun juga menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang karena tidak pernah melihat atau dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah seringkali menyebut nama Fatimah, salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Fatimah Az-Zahra seorang wanita yang ikut mendampingi Rasulullah SAW senantiasa mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya pada saat periode Mekah Madinah. Walaupun anak yang sangat disegani, namun Fatimah jauh dari sifat sombong. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, ketekunan dalam beribadah. Ketekunan dalam beribadah adalah sifat yang khas bagi para anggota Ahlul Bait Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Fatimah Az-Zahra sebagai wanita yang penuh bakti, beliau banyak melakukan ibadah kepada Allah SWT sebagai bukti pengabdian dan penyerahannya yang begitu tulus kepada Allah. Yang ketiga, ketabahan menghadapi penderitaan. Dalam menghadapi kesulitan hidup, Fatimah Az-Zahra mempunyai sikap mental seteguh ayahnya. Ayahnya memang selalu mengajarkan kepada Fatimah untuk senantiasa bersabar dari kepahitan-kepahitan hidup di dunia. Ayahnya pernah berkata, "Wahai Fatimah, bersabarlah atas pahitnya dunia, agar engkau memperoleh kenikmatan abadi di akhirat." Fatimah sangat bersabar dalam menjalani kehidupannya yang susah. Ia menghadapinya dengan sifat qanaah. Yang keempat, dermawan. Fatimah Az-Zahra adalah orang yang mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri karena meneladani sunnah dan perilaku ayahnya, dan juga ia memelihara sifat yang mulia itu. Ia adalah seorang yang Ahlul Bait yang dikenal dengan kewibawaannya yang tinggi. Dan yang terakhir, menjaga kesucian diri. Di antara ajaran Islam yang mendapatkan perhatian khusus dari Fatimah adalah melindungi kehormatan dan kecantikan kaum perempuan lewat menaati aturan berbusana Islami. Fatimah menyadari bahwa kesejahteraan bencana, kemasyarakatan, dan pelecehan karena pelepasan hijab dan
kelonggaran pergaulan. Selanjutnya, kisah tentang Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang yang fakir, hidupnya sangat miskin. Uwais adalah anak yatim, ia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan ibunya mengalami lumpuh dan buta. Uwais bekerja sebagai pengembala kambing pada siang hari. Upahnya hanya cukup untuk menafkahi ibunya. Namun apabila upahnya mengembala tersebut sisa, kadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidupnya miskin dan serba kekurangan seperti dirinya dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya, dan ia adalah seorang yang taat beribadah. Uwais juga sering melakukan puasa. Setiap malam ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Uwais datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi untuk menemui Rasulullah di Madinah. Ibunya merasa terharu saat mendengarkan permohonan anaknya, dan ibunya memberikan izin kepada Uwais dengan berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi Muhammad di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Uwais telah sampai ke tempat tujuannya. Ia pun mencari rumah Rasulullah. Setelah ia menemukan rumah Rasulullah, ia pun mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah seorang seraya membalas salam Uwais. Lalu Uwais menanyakan Nabi Muhammad yang ingin ia jumpai. Namun ternyata Rasulullah masih di medan perang dan belum kembali ke rumahnya. Uwais hanya bisa bertemu dengan istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Uwais kecewa karena ia datang jauh-jauh hanya ingin berjumpa langsung dengan Rasulullah. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi ia berpikir, kapan Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Akhirnya Uwais pun segera pulang ke Yaman. Karena ketaatan kepada ibunya, Uwais pun berpamitan kepada Siti Aisyah dan menitipkan salam kepada Rasulullah. Setelah itu Uwais pun kembali ke Yaman. Setelah perang selesai, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menyatakan tentang seseorang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Setelah mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah dan sahabat pun tertegun. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Kemudian Nabi memandang Ali dan Umar seraya berkata, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Setelah Khalifah Umar dan Khalifah Ali ketemu dengan Uwais Al-Qarni, kemudian Khalifah Umar dan Khalifah Ali memohon kepada Uwais agar membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan ia berkata, "Saya harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Karena desakan dari Umar dan Ali, Uwais akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari ini dan seterusnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni wafat. Wafatnya Uwais Al-Qarni menggemparkan seluruh masyarakat kota Yaman.
Banyak orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni hanyalah seorang kafir yang tidak dihiraukan orang lain. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni adalah sikap baktinya kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua telah ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni dalam merawat ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan ibunya. Bahkan untuk menunjukkan sikap baktinya kepada ibunya, Uwais Al-Qarni rela menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah untuk memenuhi keinginan ibunya menunaikan ibadah haji. Yang kedua, tawadhu. Uwais Al-Qarni memiliki sikap tawadhu. Hal tersebut ditunjukkan saat ia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua mengetahui keistimewaan Uwais Al-Qarni dan memohon doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Namun, Uwais merasa tidak pantas memohonkan istighfar untuk kedua sahabat Nabi tersebut. Dan Uwais meminta agar Umar dan Ali tidak menceritakan kepada orang lain tentang siapa dirinya dan keistimewaan yang dimilikinya. Yang ketiga, zuhud. Kisah ini mencerminkan kezuhudan Uwais Al-Qarni ketika ia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Uwais Al-Qarni memohonkan doa dan istighfar kepada Allah untuk kedua sahabat Nabi tersebut, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal untuk menjamin kehidupan Uwais Al-Qarni. Namun Uwais menolaknya dan memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, karena bagi Uwais harta di dunia bukanlah tujuan utamanya. Yang keempat, sabar. Uwais Al-Qarni merupakan orang yang sabar. Kesabaran Uwais Al-Qarni terlihat saat Allah memberikan cobaan berupa penyakit sopak yang dideritanya. Uwais Al-Qarni menerima dengan penuh kesabaran dan tidak pernah mengeluh kepada Allah akan kondisi penyakit yang menimpa dirinya. Yang kelima, cinta Rasul. Sikap cinta Rasul telah dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Diceritakan pada kisahnya ketika Uwais Al-Qarni mendengar Rasulullah giginya patah saat perang, maka Uwais pun mematahkan giginya demi merasakan apa yang Rasulullah rasakan. Selain itu, bukti kecintaan Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah, Uwais Al-Qarni rela melakukan perjalanan jauh dari Yaman menuju Madinah hanya untuk berkunjung ke rumah Rasulullah, dan ia harus rela meninggalkan ibunya di Yaman serta waktu selama Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Berikut tadi merupakan penjelasan tentang keteladanan kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.